Jadi kalau ada orang yang tidak bisa berbuat baik dengan tetangga, keimanannya ini perlu dipertanyakan, karena berbuat baik dengan tetangga itu levelnya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ithnani la yandurullahu ilaihima. Ada dua kelompok yang mana dua kelompok ini tidak dilihat oleh Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Siapa? Satu adalah qati'ur rahimi, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Yang kedua wajarus su'i, yaitu tetangga yang jelek. Rawahu ad-Dailami an Anasin. Jadi hadis ini memberi pengertian kepada kita, ada dua golongan, dua kelompok yang mana nanti pada hari kiamat Allah tidak melihatnya, tidak memperhatikannya. Maksudnya tidak memperhatikan itu Allah tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan rahmat. Jadi kalau orang itu dikasih sayang oleh Allah, ono salah-salah didik nggak dianggap, Pak. Kita punya dosa, kalau Allah memberikan kasih sayang kepada kita, dosanya ini dibebaskan oleh Allah, diampuni oleh Allah, itu maksudnya. Nah, Allah tidak melihat, tidak memperhatikan, berarti Allah ini tidak suka kepada dua golongan ini. Contoh, ono mertua gak ngereken mantune, Pak. Bingung mantune iki, berarti gaji arep ambek mertua mantu iki. Yang kedua, yang tidak diperhatikan, tidak dikasih sayang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu wajarus su', tetangga yang jelek. Jadi kita mencintai tetangga itu ukurannya iman. Ya. Jadi kalau dalam hadis yang lain, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbuat baik kepada tetangga. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa berbuat baik dengan tetangga, keimanannya ini perlu dipertanyakan, karena berbuat baik dengan tetangga itu levelnya iman. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangga. Kenapa begitu? Ngapunten. Tetangga itu adalah saudara terdekat kita. Terima kasih. Jadi saudara terdekat kita. Tidak mungkin, Pak, ada kobongan. Ono kobongan, si enten ono, aku tak nyeluk boloku, duluku teko Kendal. Kadoan teko Kendal ya. Wong teko Gresik wae kadoan, nomor teko Kendal ngono. Ya. Opone teko Madura. Ya, Pak Yusuf umpamane. Kejauhan. Jadi tetangga ini adalah saudara terdekat kita. Bahkan dalam hadis yang lain, ngapunten, kalau kita jual barang, Pak, mobil, rumah, itu kata Rasulullah, sebaiknya ditawarkan kepada tetangga dulu. Jual rumah, jual mobil, atau jual yang lainnya, ini ditawarkan kepada tetangga dulu. Ya, kadang-kadang tetangga itu mau beli sampean atau rumah sampean jual, iya, oh nu gaji tawanu aku dhisik lah, begitu. Ya, jadi tetangga yang jelek, ya ngapunten, ukuran jelek ini secara umum, Mbak, ya, bisa tidak menyapa,
bisa tidak saling memberi dan seterusnya. Ya, Sayyidatina Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ini untuk ibu-ibu. Ya Rasulullah, saya itu punya tetangga dua, ya. Lalu ingin saya kasih hadiah, siapakah yang berhak saya kasih hadiah? Maka Rasulullah menjawab, yang lebih dekat pintunya dengan pintu rumahmu. Ini apa? Lebih dekat itu sebelah kanan, sebelah kiri atau depan, Pak? Ya. Jadi artinya apa? Artinya yang sering kita ganggu. Yang lebih dekat pintunya itu sering kita ganggu. Kita keluar masuk, ini juga mengganggu tetangga. Ya. Kalau kita bangun, itu tetangga 4 penjuru ini semuanya kena dampak, Pak. Kalau kita bangun. Ya, depan ini berkenaan dengan material, ya, karena mengganggu. Kanan, kiri, belakang berkenaan dengan apa kerjaan, battle dan seterusnya, enak-enak tidur, dak. Ya, ini jadi, nah, tetangga yang baik kalau kita bangun kita permisi. Tetangga yang baik, yang tidak bangun, mempersilakan dan memberi kesempatan. Oh, jadi ngamuan, ya. Mau battle, dak, mau awan-awan battle, aku sedang tidur, ya. Nah ini jadinya, oleh karena itu, mari kita menjadi tetangga yang baik. Bahkan begini, Pak, ada hadis lagi yang mengatakan orang itu baik atau tidak tergantung ucapan tetangganya. Contoh, Pak Fulan itu apik ta, tekono tanggane wae. Nek tanggane ngomong apik, berarti apik. Nek tanggane ngomong elek, berarti elek. Ya, jadi ini ada hadis begitu. Jadi seseorang itu bisa dikatakan baik atau tidak tergantung dari apa ucapan tetangganya. Nah, tetangga ini sebaiknya kalau kita punya kelebihan atau masa berlebih bisa diantarkan kepada tetangga sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan seterusnya. Nah, tetangga yang dikasih ini jangan sampai menghina atau menyepelekan pemberian. Rasulullah pernah menyampaikan jangan sepelekan pemberian tetangga, Bu, meskipun itu adalah kaki kambing. Ini kaki kambing, ini kan lumayan, Pak. Maksudnya itu kambing itu yang paling rendah itu adalah kakinya, yang paling tidak berharga itu adalah kakinya. Nek kene contohnya umpamane ngekei kok ceker ayam, nah, ya ceker itu kan tidak bernilai, tapi jika ceker diterima, ya, jangan sampai kita menyepelekan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang melokasi keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh, solehah. Yang melokasi jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh, solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.